Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memprediksikan sebuah penyakit Parkinson dengan genetik algoritma. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Rianur Hakiki dengan NIM 531, 142, 1033, dan rekan saya. Saya Saktia Wardana dengan NIM 5311421004 dan rekan saya. Karim dengan NIM belakang 018. Oke, untuk pemaparan pertama mengenai prediksi penyakit Parkinson dengan genetik algoritma akan disampaikan oleh Saktia Wardana. Persilahkan. Baik, penggunaan GA menawarkan pendekatan komputasional yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor genetik yang berpotensi terlibat dalam risiko terkena penyakit Parkinson melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data, representasi genetik, evaluasi fitness, dan proses evolusi GA. Model prediktif dapat dihasilkan untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan penyakit Parkinson. Next. GA adalah algoritma optimasi yang terinspirasi oleh evolusi biologis. Ini bekerja dengan cara menggabungkan, memilih, dan menvariasikan kromosom atau solusi potensial dalam populasi untuk mencapai solusi optimal pada masalah yang kompleks. Next. Melalui iterasi generasi, GA menggunakan konsep seleksi alamiah, crossover atau rekombinasi dan mutasi untuk menghasilkan solusi yang terus ditingkatkan. GA ini sering digunakan untuk pemecahan masalah optimasi di berbagai bidang. Next. Nah, penyakit Parkinson ini merupakan gangguan neurodegeneratif yang bersifat progresif, yang mengenai gerakan atau kontrol terhadap gerakan. Penyakit ini sering terjadi pada individu berusia lebih dari 60 tahun. Etiologi penyakit Parkinson diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penyakit ini banyak ditemukan pada laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan dengan rasio 3:2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya ini ada akurasi. Nah, model klasifikasi yang sudah dievaluasi berdasarkan akurasi mereka dalam memprediksi penyakit Parkinson itu terdapat ada random forest yang menonjol dengan akurasi tertinggi, bisa dilihat pada gambar itu dengan angka 91,83%. Nah, disusul oleh logistik regression dan gradient boosting pada angka 89-80%. Model lain seperti linear SVM, ada boost, decision tree, dan radial SVM, serta K-nurse, neckboards juga memberikan kontribusi baik dengan akurasi di atas 83%. Nah, penilaian ini memberikan pandangan tentang performa relatif model klasifikasi dalam menangani sebuah dataset penyakit Parkinson. Menyoroti model-model dengan tingkat akurasi tinggi yang cenderung lebih baik dalam memprediksi data. Next. Nah, berikutnya ada setiap data generasi. Dari data yang disajikan pada gambar, tampaknya ada penggunaan algoritma genetika untuk pemodelan prediksi menggunakan decision tree classifier untuk kasus penyakit Parkinson ini. Nah, setiap generasi dalam algoritma genetik mewakili iterasi di mana model dievaluasi dan disesuaikan. Bisa dilihat pada gambar, pada generasi pertama itu akurasi terbaik yang dicapai itu sekitar 97,95%. Nah, yang kedua itu pada generasi kedua akurasi terbaik tetap sekitar 97,95%. Tidak terjadi peningkatan pada generasi ini. Terus pada generasi ketiga, keempat, dan kelima,
hasil akurasi terlihat sama sekitar 95,91%. Oke, next. Nah, pada gambar di samping ini merupakan hasil plot dari perhitungan generasi yang dimulai dari generasi 1 sampai dengan 5. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa algoritma genetik menurun pada 3 generasi secara berurutan, yaitu pada generasi ketiga, keempat, dan kelima sekitar 95,91%. Nah, grafik ini bisa berubah setiap percobaan, tergantung pada penindakannya dan populasi awal yang berbeda. Untuk materi yang tersaji dalam PowerPoint ini, saya kira sudah selesai. Mungkin dalam sebuah codingan akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abdul Karim. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini pada codingan pertama yaitu import sampai from second learn itu digunakan untuk mengimport beberapa library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib untuk manipulasi dan visualisasi data. Juga library ini digunakan untuk membagi dataset yang data training dan data testing menggunakan data test split dari scikit-learn. Kemudian inisialisasi data klasifikasi, yaitu menggunakan linear SVM, logistik, ada boost, Gantt, radial SVM, random forest, decision tree, gradient, dan boosting. Data classifier dan model yang akan digunakan ini untuk mengevaluasi performa seleksi fitur. Kemudian ada fungsi split. Fungsi split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian ada fungsi akurasi skor. Fungsi akurasi skor ini digunakan untuk menghitung akurasi dari beberapa model dan mengembalikan data frame yang hasil akurasi yang diurutkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada plotting data, fungsi plot. Nah, fungsi plot ini digunakan untuk membuat plot yang lebih akurasi. Kemudian ada fungsi inisialisasi populasi. Fungsi ini untuk menginisialisasi populasi untuk algoritma genetik atau genetika algoritma untuk menghasilkan sejumlah individu dengan fitur yang dipilih secara acak. Kemudian ada fitness score. Nah, fitness score ini berfungsi untuk menghitung skor kecocokan atau fitness score itu sendiri dari setiap individu dalam populasi berdasarkan akurasi model yang dihasilkan. Nah, kemudian ada fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini digunakan untuk melakukan seleksi berdasarkan kecocokan yang terbaik, berdasarkan inputan pada fitness score sebelumnya. Kemudian ada crossover. Nah, fungsi crossover ini melakukan operasi crossover pada pasangan orang tua yang sebelumnya telah diseleksi pada fungsi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fungsi mutasi. Fungsi mutasi ini berfungsi untuk menerapkan operasi mutasi pada populasi hasil crossover. Jadi, hasil crossover ini kemudian dilakukan mutasi pada fungsi mutasi ini. Nah, pada langkah terakhir ini ada fungsi generasi atau generation. Ini menyatukan beberapa parameter, yaitu ada DF, label, size, and fit, parameter mutasi, rate, dan generasi X sampai Z test. Fungsi ini merupakan inti dari algoritma atau fungsi dari utamanya atau pokoknya algoritma genetika, di mana akan dilakukan iterasi atau perulangan untuk melakukan beberapa generasi, dan pada setiap generasi akan dilakukan seleksi, crossover, dan mutasi. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan generasi baru. Kemudian ada load dataset dan inisialisasi model. Di sini digunakan untuk memuat dataset Parkinson disease.
Fungsinya untuk mengambil label dan menghapus kolom, status nama, dan fitur. Kemudian inisialisasi decision tree. Dari data yang diambil terdapat 190 record dan 22 dari datasheet yang diambil. Kemudian di sini untuk menampilkan fungsi generasi untuk menjalankan algoritma yang ada pada datasheet. Nah, kemudian di sini terlihat ada beberapa ada 5 data antara data 0 sampai data 4. Kemudian selanjutnya yaitu untuk melihat klasifikasi akurasi yang sudah disampaikan pada PPT. Nah, ini untuk klasifikasi akurasi tertinggi dipegang oleh klasifikasi random forest dan terendah yaitu Knackboard dengan skor 0,83. Di sini kita menggunakan 15 generasi dan 64 orang tua dan mutasi rate-nya adalah 0,20. Untuk base score generasinya itu ada 15. Dapat terlihat pada grafik ini. Nah, ini grafik akan berubah-ubah setiap perulangan atau percobaan karena efek dari algoritma genetika tersebut. Jadi setiap kali percobaan grafiknya tidak akan selalu sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Abdul atas penyampaian codingannya. Saya kira presensi dari kelompok kami sudah cukup karena presentasi terlalu lama nggak bagus, seperti hubungan kamu dan dia yang tanpa status. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang sempurna hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.